sulit baginya untuk bisa mengantisipasi umpan. Supriyono. Ya, umpan mendatar kepada Andi Odang. Masih ada Mizo Dadic. Ya, kita lihat kembali dari sektor sebelah kiri. Serangan demi serangan dibangun oleh kubu Persebaya dan masih beruntunglah Kapten Mizo Dadic begitu disiplin, masih mampu memotong bola tadi diarahkan kepada Andi Odang. Tentunya masih ada suatu hal yang cukup membahayakan dengan bola-bola mati seperti ini karena kita tahu juga Persebaya juga mempunyai pemain seperti Taka dan juga di situ ada Anderson da Silva yang kuat dalam bola-bola udara. John Takpor kali. Anderson da Silva. Sebuah first time dari Anderson da Silva. Hampir saja. Sangat berkelas, Yopi. Tadi kita katakan bahwa memang di sini sangat membahayakan dan kita lihat bagaimana crossing, long pass atau yang diarahkan kepada Anderson da Silva di tiang jauh dengan kaki kiri sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat Dead ball seperti tendangan sudut tadi yang sudah ketiga kalinya didapat oleh Persebaya. Ini itu sebuah warning yang sangat serius bagi pertahanan Persiba Balikpapan agar lebih waspada untuk menghadapi bola-bola crossing. Karena Persebaya memang memiliki pemain-pemain yang cukup keluar menjauh dari kotak penalti untuk mencari bola. Ya, Andi Odang lepas dari kawalan Ang Suparman, bersama dengan Josh Maguire. Pelanggaran Taka Uchida pada Zelo. Ya, saya cukup memperhatikan bagaimana penampilan Taka dari pertandingan ke pertandingan. Dia tampaknya memang agak terlalu. Kita lihat kembali Persiba Balikpapan mencecar dari sektor kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Kembali pemain-pemain Persebaya Surabaya melalui John Takpor kali. Cukup cepat serangan balik dari John Takpor. Umpan datang kepada Koridus Winklun. Masih dapat dibaca oleh Ang Suparman. Ya, cukup cepat counter attack dari anak Persebaya. John Takpor kali. Lihat kawan di dalam kotak penalti. Sebuah umpan pada Taka Uchida. Hampir saja heading dari Taka Uchida dapat membobol kiper Made Wirawan namun masih berada di atas mistar. Ya, luar biasa sebuah timing header yang dilakukan oleh Taka. Nyaris saja kita lihat free header, dia datang dari belakang tidak terkawal dan John Takpor melihatnya bergerak langsung menurunkan umpan dan terjadilah titik. Sunaji, ya kontrol baik dari Sunaji. John Takpor kali ini masih John Takpor. Kita lihat bagaimana permainan kombinasi yang sangat baik diotaki oleh seorang John Takpor yang masuk untuk mengisi kekosongan setelah tadi sempat terjadi transisi di pertahanan Persiba. Kita lihat sayang tendangannya masih melebar jauh dari sasaran. Kita lihat dari Supriyono dengan John Takpor langsung syuting. Ya, cukup baik tarik. Kandas lagi. Serangan dari pemain Persibaya kali ini, pemain Persiba Balikpapan. Ya, umpan terobosan. Hampir saja Ferry Aryawan, namun bola masih dapat dibaca oleh pertahanan Persebaya Surabaya. Ya, cukup baik sekali kita bagaimana kerjasama, sukan sama kepada Jelo dan juga kepada Ferry Aryawan. Kita lihat begitu gampangnya mereka memasuki daerah rawan Persebaya dan masih beruntung Taka begitu mobile untuk melakukan sliding tackle tadi, membuang bola mengamankan dari daerah berbahaya dan kita lihat pertama sekali sepak pojok bagi kubu Persiba apakah mampu membahayakan dan sosok yang ambil adalah Jelo. Julio Lopez, pemain asal Chili. Pemain PSM musim lalu. Ya, dalam kotak penalti ada Ferry Aryawan, juga ada Dwi Joko. Kamu di depan gawang. Ya, Buang saja oleh Anderson da Silva. hampir saja Yopi sebuah blunder tadi. Yang diharapkan oleh Dangdut itu mampu berjalan dengan baik bagi skema permainannya. Dan diharapkan juga bagaimana juga rekan-rekan dari second line yang memang harus selalu siap dan sigap untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Jelo. Dan kita lihat sekarang bagaimana Jelo berada di posisi tengah, bahkan sepak pojok pun tadi Jelo lah yang mengambil. Justru harusnya sangat sedikit miris apabila melihat ya. Julio Lopez.
baru saja VV mengurai bagaimana sosok dan performance Julio Lopez pada pertandingan sore hari ini sepanjang 17 menit dan dia langsung menjawab dengan sebuah tendangan yang sangat terukur, keras, dan kita lihat sedikit saja umpan langsung ke dalam kotak penalti. Masih ada Anderson da Silva, kapten kesebelasan. Ya, kali ini Taufik. Cepat counter attack dari Taufik. Offside terlebih dahulu, sayang sekali. Corinus Finkru. Iya, sangat disayangkan, memang sebuah momen yang Bali John Takpo. Ya. Umpan kepada Corinus Finkru. Serang Suparman tadi. Kembali Satrio Syam. Taufik. Pemain muda. John Takpor kali. Masih John Takpor. Umpan mendatar pada Josh Maguire. John Takpor kali. Kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik. One touch, two touch antara John Takpor juga Josh Maguire. Mengembalikan bola kepada John Takpor, namun kembali kedua kalinya bagaimana John Takpor melakukan syuting yang tidak mengarah gawang, namun juga sudah membuatkan suatu tindakan yang sangat berbahaya kepada Made Wirawan. Kita lihat di sini, ya, back heel, syuting tipis sekali dari gawang Made Wirawan. ya baik. Josh Maguire kerjasama dengan Corinus Finkru. Ya, Andi Odang kali ini. Masih Andi Odang masuk kotak penalti. Persiba Balikpapan. Masih dibayang-bayangi oleh Ang Suparman. Ya, baik sekali walaupun tadi memang hampir saja kesalahan dilakukan dari lini pertahanan Persiba, namun kita lihat kesigapan dari Aang mampu menghalau bola memang yang sudah dilakukan dribbling oleh Andi Odang. Masih Andi Odang, umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Taufik. Baik sekali. Betul-betul peragaan back heel berkali-kali kita lihat. Sebelumnya Josh Maguire, sekarang John Takpor, kita lihat. Memang sekarang mereka sangat padu sekali. Understanding game antara pemain betul-betul sangat solid. Kita lihat. Kembali pemain-pemain Persiba Balikpapan melalui Robertino dan kali ini Dwi Joko. Kembali Robertino. Kepada Julio Lopez. Ya, cukup baik dari gerakan dari Jello, membalik badan, memutar balik badan dan melakukan sekali syuting. Kita lihat dengan kawalan ketat dari Taka, mampu melakukan tendangan namun memang arahnya tidak begitu baik. Melalui set piece seperti ini, Yopi. Dan selalu pemain yang dihadapi adalah dua orang ini. Iya. Langsung ke dalam kotak penalti. Ya, benturan terjadi antara Corinus Finkru dan juga Made Wirawan. Cukup keras jatuh dari Made Wirawan, Bung. Ya, cukup keras tadi kita lihat bagaimana lompatan yang begitu tinggi dari Made. Ya, ini tayang ulangnya. Berusaha untuk menjangkau bola, namun di situ kita lihat bagaimana ya Corinus menundukkan badannya, justru membahayakan dari seorang Made Wirawan. Iya, saya kira ini memang situasi yang sangat krusial bagi seorang kiper ya. Andai saja dia salah jatuh, salah menumpu, maka bisa akan mengakibatkan patah pada tungkai lengan atau tungkai kaki. Tapi saya kira jatuhnya dia sudah tidak terlalu mengandalkan tangan ya. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi sebuah cedera yang serius. Ada di bench pemain dari Persiba Balikpapan. Josh Maguire langsung ke dalam kotak penalti. Ya, tentunya satu pelanggaran. Kita tahu Ferry bagaimanapun juga ini keputusan yang sangat tepat dari wasit Aeng. Mengganggu, iya, kita lihat bagaimana dia melakukan body charge dengan punggungnya sehingga membuat Anderson terjatuh. Dan kita tahu di sini bagaimana set Cidar maupun Satrio Syam. Josh Maguire langsung ke depan, yang dituju adalah Corinus Finkru. Bukan pelanggaran terhadap Corinus Finkru. ya play on, kita lihat memang tackling yang sangat bersih dari Aang tadi. Ya, lepas. Sayang sekali Julio Lopez berdiri offside. Iya, memang sebuah peluang yang sangat disayangkan karena kita lihat bagaimana Julio Lopez begitu bebas sekali mendapatkan sebuah true pass dan tinggal berhadapan langsung dengan penjaga gawang Saifuddin. Kita masih nantikan apa yang terjadi sesungguhnya.
Tampak Nyudadis mempertanyakan keputusan wasit Aeng. Namun kembali satu hal yang sedikit membingungkan karena kita tahu bahwa Danler kita adalah seorang direktur teknik yang seharusnya tidak bisa Dia ada di bench ya. dan mungkin tidak bisa memberikan informasi memberikan instruksi kepada pemainnya begitu jauh seperti yang kita lihat saat ini, dan tidak terlihatnya seorang pelatih kepala bagi kubu Persiba yang justru memberikan instruksi. Sedikit membingungkan tentunya. Mengucut. Iya, ini memang Ada Mizo Radit di sana, juga ada Jelo. Dan langsung adalah kotak penalti. Masih ada John Takpor. Corinus Pinkru. Kembali. Sepertinya kartu kuning akan diberikan oleh wasit Aeng Suarlan kepada Corinus Pinkru. Dan cukup banyak, Bung, koleksi kartu kuning dari Corinus Pinkru di musim ini. Ya, kartu kuning pertama di pertandingan ini, dan kita lihat memang ada satu indikasi bahwa memang Corinus sengaja melakukan tendangan kepada kaki Edi tadi. Edi Gunawan, kita lihat bagaimana Edi sudah melakukan tendangan atau mempassing bola. Dan ya, kita kembali ya bagaimana juga setiap official di bench juga menunjuk bahwa memang itu pelanggaran yang memang harus. yang sia-sia saya kira. Dua pemain berusaha menghadang pergerakan dari Andi Odang. Lihat di Joko maupun Ang Suparman. Ya, Andi Odang umpan ke dalam kotak penalti. Masih belum menghasilkan gol untuk Persebaya Surabaya. Sebuah percobaan heading dari Corinus Pinkru atas umpan Andi Odang yang cukup matang tadi. Baik sekali kita lihat bagaimana tadi Andi Odang melewati gerak dari Aang tadi, memberikan crossing dengan kaki. Ya, Robertino Puliara cukup cepat, dan kali ini Ferry Aryawan. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, serangan silih berganti kali ini Persebaya Surabaya. Andi Odang. Sunaji kali ini dan dapat dibaca oleh Edi Gunawan. Sunaji yang mencoba untuk overlapping membantu penyerangan. Kembali pemain-pemain Persiba Balikpapan. Kali melalui kaki Hendro. Jelo kali ini. Ya. Pelanggaran nampaknya. Namun wasit Aeng Suarlan berkata lain. Justru Sultan Samalah yang melakukan handsball dengan sengaja dan akhirnya berbuah kartu kuning. Ya, memang tadi tidak ada indikasi pelanggaran. Brazil berusia 34 tahun yang sudah mencetak 2 gol di musim ini. Dan inilah dia supporter fanatik dari Persebaya Surabaya. Ya, itu adalah maskot dari Persebaya. Baju hijau tentunya. Masih mainkan bola-bola atas, kedua kesebelasan. Silih berganti, dan kali ini Corinus Pinkru terlalu jauh dan terlalu deras umpan kepada Satrio Syam. Ya, sudah sedikit kehilangan akal memang anak-anak dari Persebaya, sehingga juga Satrio Syam melakukan pelanggaran kepada Mio Dadic. Kita lihat tadi bagaimana ya di sini. Ya, bagaimana Satrio Syam juga sudah kehabisan akal untuk menghalau dari Dadic tadi, sehingga akhirnya melakukan pelanggaran. Memang sangat sulit kita bagaimana perasi tentunya. Bisa saja Persiba lagi malah mencuri gol di babak pertama ini dan memasuki menit akhir. Ya, Ferry Aryawan, pemain asal PSIS musim lalu. Ferry Aryawan angkat ke dalam kotak penalti. Masih ada Anderson da Silva di sana. Robertino Puliara. Edi Gunawan. Ya, hampir saja kita lihat bagaimana tadi usaha dari Robertino melakukan shooting. Bola rebound tadi belum begitu jelas apakah memang mengenai tangan ataupun tidak dari seorang Anderson da Silva. Namun memang keputusan waktu bahwa ini tidak merupakan pelanggaran. Sangat membahayakan di menit-menit akhir. Ya, memang ini sebuah spekulasi yang cukup serius tentu saja bagi pertahanan Persebaya. Andai saja tadi tidak ada Anderson, mungkin bola sudah langsung mengarah gawang dari Saifuddin. Saya kira cukup berhasil strategi yang dijalankan oleh Dani Rukito untuk meredam agresivitas Persebaya, dan mereka tetap bermain seimbang sejauh ini. Sultan Sama. Lagi-lagi kali ini Ferry Aryawan berdiri offside.
Dan mitra sepak bola Antv, wasit telah meniup fluit panjang untuk akhir babak pertama ini dan skor masih tetap 0-0 antara Persebaya Surabaya dengan Persiba Balikpapan.